Presiden Joko Widodo kunjungi Kabupaten Banyuwangi untuk memantau kesiapan sektor pariwisata di masa normal baru. Sementara itu, bersepeda kini jadi olahraga favorit masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Selain sehat dan bugar, bersepeda juga jadi alternatif pilihan untuk refreshing. Itulah sekilas berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Presiden Joko Widodo meminta daerah lain untuk mencontoh Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Jokowi menilai sektor pariwisata Banyuwangi paling siap menuju masa normal baru. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi pada Kamis 25 Juni 2020 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi meninjau protokol kesehatan pasar pelayanan publik Rogo Jampi. Kemudian rombongan Presiden menuju ke Pantai Solong untuk meninjau kesiapan sektor pariwisata dalam beradaptasi di masa normal baru. Pemerintah Banyuwangi sendiri memanfaatkan teknologi untuk mengatur kapasitas destinasi wisata. Wisatawan yang nantinya akan mengunjungi satu destinasi tertentu diharuskan untuk memesan tiket secara online. Sistem secara otomatis menghentikan proses apabila kapasitas destinasi tersebut telah mencapai batas kunjungan sesuai protokol jaga jarak aman. Selain itu, pemerintah Banyuwangi telah melakukan sertifikasi dan uji kompetensi protokol kesehatan bagi para pemandu wisata dengan melibatkan para ahli kesehatan. Para pemandu juga akan dilatih secara khusus mengenai protokol kesehatan. Atas dasar inilah, Presiden Jokowi menilai sektor pariwisata di Banyuwangi paling siap dalam masa normal baru dan patut dicontoh daerah lain. Guntur Rahmatullah, Rin TV melaporkan. Saat sebagian besar usaha terpukul akibat wabah COVID-19, produsen sayur organik di Jember justru sebaliknya. Dibudidayakan dengan metode tanam hidroponik dan terjaga dari paparan bahan kimia. Permintaan kini meningkat hingga 2 kali lipat. Ragam jenis sayur organik seperti pakcoy, kangkung, hingga selada tumbuh sehat hingga ramai diburu warga untuk nutrisi tubuh. Di tengah mewabahnya COVID-19, usaha pertanian sayur organik di salah satu kebun di Kecamatan Sukorambi justru meraup berkah. Sejak 2 bulan terakhir, permintaan berbagai jenis sayur mayur seperti kangkung, selada, hingga pakcoy atau sawi hijau melonjak signifikan hingga 2 kali lipat. Selain dibudidayakan secara organik alias tanpa penggunaan pupuk kimia, seluruh jenis tanaman di kebun ini juga dikembangkan dengan metode hidroponik, sehingga penggunaan air dapat dimonitor sedemikian rupa dan steril dari paparan bahan-bahan berbahaya. Hal ini tentu saja menghasilkan kualitas sayur yang tak hanya higienis, namun juga sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Meski harganya relatif lebih mahal dibanding sayur pada umumnya, namun pembeli mengaku memilih sayur organik untuk kebutuhan nutrisi dan kesehatan tubuh, terlebih sejak mewabahnya COVID-19. Terapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi sayuran yang lebih sehat juga untuk kebutuhan anak dan juga keluarga di rumah. Perbedaannya apa Pak sayuran di sini dengan yang di pasar-pasar? Sebenarnya kalau untuk perbedaan banyak sekali sih Mas. Untuk sayuran hidroponik khususnya yang dijual di Taman Botani Sukorambi Jember ini jauh lebih sehat, kemudian untuk warnanya juga cantik, vitaminnya lebih banyak, tahan lama, harganya juga terjangkau dibandingkan sayuran yang dijual di pasar-pasar seperti itu. Menariknya lagi, pembeli bisa langsung memilih dan memetik sendiri sayur yang diinginkan di kebun ini. Namun di sisi lain, pihak pengelola juga melayani pemesanan dari rumah dan mengantarkan sayur sesuai permintaan. Kalau hidroponik itu perawatannya lebih mudah, mengontrol airnya pun juga mudah. Tapi kalau tanam ke tanah itu lebih rumit. Mana masih menyangkul, menyiang, menyemprot. Kalau di sini nggak ada semprot sama sekali. Semuanya pakai organik semua, nggak ada yang pakai pestisida sini.
perawatan bagaimana Pak? Perawatan itu hanya satu, pagi harus kontrol air, utama kuncinya air. Nah, air kadang-kadang ada hama seperti ulat, kupu-kupu itu aja sebenarnya. Kan namanya virus corona. Nah, sekarang ini permintaan juga meningkat. Tapi ya gitu, kita menerima permintaan langsung kirim minimal 2 kilo. Artinya Pemesan langsung bisa. telepon dari rumah. Telepon ke petani, kita minim 2 kilo, kita antar. Peningkatannya sampai berapa kali lipat mungkin? Peningkatannya 2 kali lipat kalau yang hari ini sekarang. Sejak corona. Sejak corona, iya. Untuk harga Pak? Kalau harga buah naga itu 10 kilo per kilo. Kalau untuk sayur-sayuran? Sayur-sayuran macam-macam. Kalau kangkung 20, kalau sioma itu 23. Kalau pakcoy 23. Kalau romen 30. Harga sayur organik berpola tanam hidroponik bervariasi, tergantung jenisnya. Harga pakcoy misalnya dibanderol Rp23.000 per kilogram, kangkung Rp20.000, dan selada keriting dipatok Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Dukungan bagi tim medis selama menangani penderita COVID-19 diwujudkan dengan banyak cara, seperti halnya yang dilakukan para seniman di Jember, yakni dengan membuat lukisan bertema tim medis dan pandemi COVID-19. Karya lukisan nantinya juga akan dilelang, lalu hasilnya disumbangkan untuk membantu warga yang terdampak oleh pandemi. Kalangan seniman lukis di Jember memiliki cara berbeda untuk mewujudkan dukungannya kepada tim medis. Bukan hanya berdiam diri di rumah, namun para pelukis yang tergabung dalam komunitas perupa Jember atau KPJ memilih tetap berkarya dengan membuat karya lukisan. Yang berbeda adalah tema lukisannya, yakni seputar dunia medis dan syarat akan pesan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah lukisan sejumlah petugas medis yang mengenakan masker dan kostum khusus. Lukisan ini turut membawa pesan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga masa pandemi tidak terjadi berkepanjangan. Melukis dengan tema medis diakui para seniman sebagai bentuk dukungan mereka agar petugas medis tetap bersemangat dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Ada seorang dokter dan bidan-bidan memberi pesan stay home for us, artinya kita disuruh diam di rumah. Tapi bisa di luar, cuma kita harus jaga jarak dan bisa berkarya. Apa Mas pesan kepada masyarakat dari seniman lukis sendiri Mas? Kita dari komunitas perupa Jember berpesan, ayo kita bergerak dan bersemangat lagi, jangan kalah dengan keadaan. Kita harus berusaha, ya berkaryalah di rumah bisa. Dan teman-teman jangan berkecil hati, badai pasti akan berlalu. Mas, ada pengaruhnya dengan aktivitas ini corona Mas? Ya kalau kita berharap teman-teman yang melihat kita ada sedikit banyak ada semangat di antara kita itu memberi efek, kita harus bergerak dan semangat aja. Memang ada perubahan Mas ya dari segi pendapatan atau produksi di musim corona ini? Kalau untuk saat ini mungkin kita harus bersabar dan bersabar saja. Mungkin ya kalau rezeki itu dari Allah SWT. Selain membuat lukisan bertema tim medis, komunitas perupa ini juga akan melelang sebagian hasil karyanya untuk kemudian akan disumbangkan kepada warga yang terdampak oleh pandemi ini. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Bantuan di tengah pandemi terkadang diwujudkan dalam cara unik. Salah satunya seperti sebuah bengkel motor di Jember yang membuka jasa perbaikan motor dengan ongkos seikhlasnya. Bengkel ini pun belakangan ini ramai didatangi warga yang penasaran sekaligus ingin memperbaiki motornya namun tidak memiliki banyak uang. Bengkel motor di Jalan Raya Ambulu, Kecamatan Balung, Jember ini sekilas memang tampak seperti bengkel biasa. Tak hanya menyediakan berbagai suku cadang, bengkel kecil ini juga melayani jasa perbaikan. Saat warga datang membawa motornya, para mekanik pun langsung sigap memeriksa kondisi motor.
Jika ada yang tidak beres, montir juga segera memberikan jasa perbaikan. Pun demikian jika ada suku cadang yang perlu diganti. Perbedaannya baru terlihat ketika warga hendak membayar. Bengkel hanya menarik biaya atas pembelian suku cadang yang perlu diganti. Sementara seluruh jasa perbaikan, warga cukup membayar dengan ongkos seikhlasnya. Belakangan banyak warga kemudian berbondong-bondong datang sambil membawa motornya. Selain penasaran, ada juga warga yang sengaja datang lantaran memang tidak memiliki cukup uang untuk menyervis motor kesayangannya. Saya bersyukur karena Dr. Ban sudah melakukan program ini di masa pandemi ini, pastinya sangat membantu konsumen. Apa yang bisa katakan atau keringanan mungkin? Yang jelas keringanan. Dengan masa ekonomi yang ada pandemi seperti ini kan mesti ya berkurang Pak. Dari kami secara penghasilan dengan adanya program ini sangat membantu sekali. Ada di lain tempat mungkin ada yang serupa Mas? Baru di Dr. Ban ini Pak, ada program seperti ini. Sudah berapa kali sampai servis? Saya baru sekali ini karena mendengar dan melihat di sosmed kok ada program bayar seikhlasnya, jadi kita langsung berbondong-bondong ke sini gitu. Jasa bayar ongkos seikhlasnya ini sendiri sengaja dilakukan pengelola bengkel untuk membantu warga di tengah sulitnya mencari nafkah selama pandemi COVID-19. Ini sebetulnya ditujukan untuk masyarakat ya, terutama untuk masyarakat yang kena pandemi yang kondisi sekarang seperti ini, agar bisa memberi solusi. Yang pasti permasalahan apa di masyarakat kita angkat sebagai programnya Dr. Ban sendiri untuk bayar seikhlasnya. Sementara itu harapannya membantu untuk masyarakat agar dia punya solusi. Nah, Dr. Ban sendiri mempunyai solusi untuk servis metik bayar seikhlasnya. Sampai berapa motor yang diperbaiki tiap hari? Kita hampir rata-rata sih sampai 10 sampai 12 motor ya, tergantung tenaga kita juga. Kebetulan kita ada karyawan kita yang di sini sekarang sistemnya sudah tidak isolasi lagi, tapi dia sudah gaji tetap. Artinya semampu karyawan kita. Selain penggantian sekaligus pemasangan ban, bengkel ini juga melayani jasa lainnya seperti perbaikan mesin, ganti oli, dan lain-lain. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu. Eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya, dan alamnya.
Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk kesehatan, di mana produk kesehatan ini berasal dari perusahaan yang namanya AFC atau EFC, bahasa Inggrisnya dibaca seperti itu. Perusahaan ini tentunya dari namanya aja berarti perusahaan ini perusahaan Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 1999. Minum SOP ini kulit saya merasa segar, satu, dan kedua saya puasa setiap hari, kerja tidak pernah berhenti, pagi sampai mungkin mau maghrib saya baru berhenti, terus tidak tidur siang. Saya merasa enak dan tidak merasa puasa. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara.
masa normal baru, bersepeda menjadi salah satu olahraga favorit belakangan ini. Selain membuat tubuh sehat dan bugar, bersepeda juga jadi alternatif pilihan untuk refreshing. Di tengah sibuknya aktivitas menyapa dan memenuhi undangan bertemu dari masyarakat Jember, Haji Hendy Siswanto masih menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan bersepeda menjadi olahraga yang dipilih Haji Hendy Siswanto. Setidaknya 2 hingga 3 kali dalam sepekan, Haji Hendy Siswanto menyempatkan diri bersepeda sembari berkeliling dengan rute yang beragam. Pagi hari usai sholat subuh, Haji Hendy Siswanto berangkat dari kediamannya di Kampung Ledok Kaliwates, berboncengan dengan Hajah Kasih Fajarini menggunakan sepeda tandem dan diikuti oleh rombongan keluarga besarnya. Tidak hanya berkeliling kota Jember, dalam aktivitasnya ini pun Haji Hendy Siswanto selalu menyempatkan untuk mampir ke warung atau lapak pedagang kue, membeli sarapan sekaligus menyapa para pedagang yang berjualan. Menurut Haji Hendy Siswanto, bersepeda bisa menjadi alternatif olahraga dan refreshing sekaligus. Terlebih di masa normal baru. Dengan bersepeda, badan menjadi bugar sehingga imunitas meningkat, menangkal segala virus penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni, saya dengan bosnya toko kue Buyani. Ini kue keren semuanya, enak semua ini. Saya langganan makan nasi itu. Nasinya istimewa di Jember, keren. Jember akan makmur karena ini masih ada nasi harganya 6.000 ada. Ini nasinya saya makan hampir setiap minggu makan ini. Kalau beli sampai 20 biji sampai 30 biji itu harga. 60 biji. Masya Allah 60 biji. Ini kenapa ini saya bilang Jember makmur? Jember harusnya lebih makmur lagi karena masih ada terjangkau harga nasi Rp6.000. Insya Allah ke depan Jember harus lebih hebat lagi. Jualan kue ini, UMKM semua akan maju semuanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu untuk pembelinya langganan kita. Langganannya Buyani keren. Ini semua higienis, bersih semuanya dan sehat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Hendy Siswanto mengajak seluruh warga Jember untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Jikapun tidak memiliki sepeda, ada banyak ragam olahraga yang bisa dipilih, seperti jalan sehat atau lari secara rutin dan teratur. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Salah satu komitmen Haji Hendy Siswanto untuk Jember adalah membangun dan mengembangkan sektor kesenian dan kebudayaan yang selama ini oleh banyak pihak dianggap mati suri. Kesenian adalah identitas dan jiwa masyarakat di suatu daerah, tak terkecuali di Jember, yang memiliki ragam seni dan budaya khas yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut disampaikan oleh Haji Hendy Siswanto kepada perwakilan pekerja seni yang datang berkunjung ke kantor Hendy Siswanto Center pada Sabtu 20 Juni 2020 kemarin. Dalam kesempatan ini, Haji Hendy Siswanto menyampaikan, pemerintah daerah harus melihat sisi positif seni budaya lokal sehingga dapat dijadikan materi promosi untuk mengundang wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Erat hubungan antara sektor kesenian dan budaya dengan sektor pariwisata harus dijalin melalui program kerja yang kolaboratif agar semua aspek bisa berkembang dan maju secara bersamaan. Tidak hanya kesejahteraan para seniman, tapi konsep membangun infrastruktur berkesenian di Jember perlu mendapat perhatian ekstra. Dalam hal ini, Haji Hendy Siswanto berkomitmen akan membangun wadah yang bisa menjadi ruang berekspresi para seniman dan pegiat budaya lokal. Pada kesempatan ini, para perwakilan pekerja seni menyampaikan harapannya agar Haji Hendy Siswanto benar-benar peduli dan merawat akar tradisi seni dan budaya lokal di Kabupaten Jember. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Majunya Haji Hendy Siswanto dalam Pilkada Jember tahun 2020 terus mendapat dukungan dari banyak pihak. Barisan relawan dan simpatisan di seluruh wilayah Kabupaten Jember bersatu dan tak sedikit yang mulai mendeklarasikan dukungannya. Salah satunya adalah Barisan Hendy Siswanto atau Barhens.
kelompok pendukung dan relawan yang terus merapatkan barisannya agar kompak mendulang suara pemenangan bagi Haji Hendy Siswanto dalam pilkada mendatang. Menariknya, Barhands menjadi gerakan pendukung militan yang kini bermunculan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah Barhands Kecamatan Ambulu yang beberapa waktu lalu menggelar deklarasi sekaligus mendapat kunjungan dari Haji Hendy Siswanto. Bertempat di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Minggu 28 Juni 2020, Barhands Kecamatan Ambulu resmi dideklarasikan sebagai salah satu portal pendulang suara yang akan bekerja keras untuk kemenangan bersama Haji Hendy Siswanto. Ketua Barhands, Sugeng Widodo, mengungkapkan bahwa dukungan dari masyarakat untuk Haji Hendy Siswanto semakin besar dan kehadiran Barhands di Kecamatan Ambulu adalah untuk mewadahi dan menyambung aspirasi dari masyarakat. Sugeng juga mengatakan Barhands kini sudah tersebar di 31 kecamatan dan dapat dipastikan Barhands akan menjadi salah satu motor pendulang suara yang akan memenangkan Haji Hendy Siswanto. Sementara itu, dalam sambutannya, Haji Hendy Siswanto mengaku sangat terharu dan bangga. Ia tak menyangka para relawan dan pendukungnya begitu militan. Keberadaan Barhands dan kelompok relawan lainnya begitu sangat penting dalam perjuangan menuju kemenangan bersama untuk membenahi Jember agar maju dan berkembang. Haji Hendy Siswanto juga berharap seluruh kelompok relawan dan pendukungnya bisa menjalin sinergi dan kolaborasi serta bekerja keras. Bukan untuknya, tapi untuk Jember. Karena hakikatnya Haji Hendy Siswanto hanya ingin menjadi pelayan masyarakat. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya. Saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat.